Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kadek Ariana. Nah teman-teman, jadi hari ini saya kedatangan tamu dari Pupuan Tabanan. Perkenalkan dulu namanya, Bi. Perkenalkan umurnya, nama Tiang I Kadek Rizky Perdana, biasa sering Tiang dipanggil Dek Awok. Iya, Dek Awok teman-temannya. Nah jadi Dek Awok ini adalah dulu teman waktu saya kuliah ya. Jadi waktu kuliah tuh sering lah ngomongin masalah layangan. Dan dia juga adalah seorang undagi ya dari Pupuan. Nah jadi pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang rumus sikut layangan kuir teman-temannya. Karena layangan kuir di Pupuan tuh sama di daerah tempat tinggal saya ini kan Denpasar ya, agak gimana saya lihat tuh agak berbeda. Jadi kita minta juga rumus sikutnya di kita supaya siapa tahu bisa jadi berguna di sini. Nah tapi sebelum itu kalian harus subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Kita langsung ke pembahasannya saja. Nah jadi yang pertama tuh kita akan membahas rumus sikut layangan kuir. Jadi di sini udah saya sediain gambarannya, bisa lihat ya. Nah ini nanti kita akan membahas tentang ukuran-ukurannya dan cara mencari body yang bagus menurutnya Dek Awok sendiri ya. Nah langsung saja, gimana caranya nih? Yang pertama itu tunggu dulu ya, apa kita langsung bawa kamera sini ya? Yang pertama kita awali dulu ya dari bantang boh. Kita start dulu dari bantang boh. Semisal kita diusahakan bambu yang kita cari itu dalam satu rumpun ya, jika ingin membuat layangan kuir untuk boh atas dan bawahnya. Terus kemudian untuk bantang boh tersebut dibagi tiga dulu. Dibagi tiga, bisa dilihat di garis ini. Dibagi tiga. Nah tunggu dulu misalnya kita nemuin bambu kan ada bukunya tuh, ada yang buku di tengah, di sini dapat buku, sini buku. Gimana cara pembagiannya tuh? Misalnya untuk kita dapat buku itu nggak usah dibingungin. Misalnya ada bukunya di sebelah sini satu, ada di sebelah sini. Nah jadi kan untuk mencari presisinya ini tengah-tengah. Jadi kita bolak-balik aja taruhnya. Misalnya bukunya ditaruh di sini satu, ditaruh di sini satu. Jadi itu bisa membuat balancing dari boh atas dan boh bawahnya. Tapi kalau lebih bagus tuh kan naruh buku tuh di tengah-tengah ya. Iya, kalau bisa taruh di tengah-tengah aja. Yang nyari yang seimbang gitu. Iya. Nah lanjut dah, tadi sampai mana? Ya. Tadi kita sampai di bohnya dibagi tiga ya. Setelah itu bohnya itu setelah dibagi tiga, kita melihat di pembagian ini adalah tempat dimana kita membuat lemetnya. Lemet atau lemes ya? Ya lemes. Lemes bahasa teman-temannya. Ya. Jadi diusahakan lemesnya itu berada di sini. Jadi biar bentuk dari bohnya itu agak nekuk di sininya. Di sininya lurus, jadi di sini agak nekuk ya. Jadi pas di posisi ini dia harus nekuk. Pembentukan body itu ya? Ya, jadi pembentukan bodinya. Kemudian setelah itu pembahasan dilanjut ke bantang tengah. Kemudian di bantang tengah ini kita kan sudah dibagi tiga, jadi kita ambil dulu ukuran setengah dari bantang boh untuk bantang tengahnya. Nanti dalam artian misalnya kita nyari buat layangan 1 meter nih, 1 meter kita kan ukur bohnya 1 meter ya. Itu udah ditekuk apa belum? Untuk bohnya itu sudah ditekuk, baru diukur untuk setengahnya untuk bantang tengahnya. Oh ya. Jadi sudah ditekuk, berarti teman-teman sudah ditekuk, baru kita ambil setengahnya untuk bantang tengah ya teman-teman. Nah lanjut. Kemudian jika sudah mendapatkan bantang tengah, jadi untuk boh yang di bawah ini jangan dibuat langsung lurus untuk bantang tengah. Jadi kita fokus dulu untuk membuat pecukannya saja, yang di atas, pecukannya saja. Kemudian kita lanjut di sini, nanti untuk kibulnya kita sambung. Nah, proses penyambungannya ini tidak usah terlalu panjang ya. Mungkin sekitar sepertiga dari boh kita lebihin
untuk menyambung di bagian sininya agar nutupin semua ini ya. Nutupin semua ini dari bagian sini. Kemudian untuk mencari kibulnya ini, bantang tengah dilebihin sekitar ukuran sama dengan ini. Jadi kita membuatnya 2 kali lipat ini ya. Ya bisa dibilang lebihin 10-15 cm gitu ya. 10-15 cm lah. Sama tambah lagi untuk ngikatnya. Nah, untuk kibul samping-samping ini gimana caranya? Untuk kibul samping-samping ini kita start dulu dari kibul bawah. Nah, jadi untuk mengukur kibul bawah ini kan, jadi kita pertama udah kita ikat dulu pecuannya sudah jadi ya. Sudah clear nih. Sudah clear untuk pecuan. Jadi untuk mengukur kibulnya itu kita ambil bambu ya. Karena kita di sini menggunakan gambaran, jadi kita pakai penggaris saja. Jadi jika kalian ingin membuat kuirnya agak bahasa kerennya itu semok, jadi kalian buatnya langsung dilengkungkan saja dari ukuran dimana kita membuat lemet atau lemesnya tadi. Kita buat lengkung aja langsung seperti ini. Nah, dari sana kita bisa mendapat ukuran yang digunakan untuk kibul bagian bawah. Jika ingin layangannya itu semok ya. Tapi jika ingin layangannya seperti sikut biasa, artinya proporsional dari atas sampai bawah, jadi bisa menggunakan sikut lurus. Lurus itu ya. Lurus. Berarti ini sikut lurus, ini yang dinamakan sikut lengkung. Berarti ukurannya ke pojok ini ya? Ya, dari pojok bantang boh menuju ke pembagian lemesnya itu. Oke. Berarti teman-teman untuk mencari kibul yang pada bagian ini nih, rumusnya adalah dari lengkungannya ini sampai ujung sini ya, artinya kayak menyilang gitu ya. Menyilang. Nah, sama juga yang di ini. Untuk yang di samping ini, yang paling samping itu tinggal kita mengikuti saja. Jadi kan kita buatnya tadi umpama ini kan, karena ini gambarnya ini sikut lengkung. Jadi kan ini udah dilengkungin dulu. Jadi kita dibuat ini diusahakan agak panjang dulu, agak lebih. Jadi kita bisa ngatur seberapa kita mau lekuan yang di bawah ini. Nah, jadi kalau kita nyari kibulnya ini, lengkungan kibulnya ini gimana? Untuk lengkungan kibul di bawah ini tidak ada aturan baku sih. Ini kan maksudnya artinya personal untuk dari pribadi masing-masing menyukai bentuk layangan tersebut. Tapi yang lebih bagusnya dipakai setengah dari bantang bohnya untuk kibul bagian samping, untuk penarian kibul bagian samping. Ukurannya itu dari sini sampai sini. Misalnya ukurannya di sini, artinya nih full ya, full gitu ya. Full dari sini kita ambil, terus kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Itu sudah pasti presisi dia bentuk layangannya. Jadi dia mau mengikuti yang di sini. Karena kita sudah menggunakan penarian yang di sini lebih panjang daripada penarian yang di bawah atas. Jadi tadi mungkin teman-teman udah ngerti, mungkin memang sih agak sulit ya karena rumus sikut dari pupuan juga ini. Jadi dia menggunakan ukuran samping seperti ini, dan mencari kibul ini adalah opsional atau sekreatif kalian teman-temannya. Nah, jadi kalau ukur ini nih gimana? Apa ada ukurannya juga ini? Apa kita pribadi? Ukuran dari diistilahkan bantang cawet ya, atau bantang U, itu biasanya ini kita opsional juga. Kalau saya sih biasanya menggunakan ukuran mengikuti tunjang yang di tengah ini ya. Ini ukuran panjang ininya ya? Ya, panjangnya ini, tapi tidak langsung dari atas, tapi dari bawahnya. Dari bawah boh kita ukur langsung, kita pakai untuk U yang di bawah sini. Siap. Nah, jadi kalau di kondonya gimana? Ukuran kondo? Untuk kondo juga opsional ya. Mungkin yang paling bagus menurut saya yaitu setengah dari bantang tengah itu dibagi dua, dilebih sekitar, jika layangannya kecil mungkin dilebihkan 5 cm atau sampai 10 aja.
karena kita akan membuat model kondonya seperti di samping nih ya, agak condong, dia agak menekuk ke bawah karena dominan layangan kuir itu jongkoh. Istilah jongkoh itu yang di bawah lebih ketarik daripada yang di atas gitu. Agar posisi layangan itu tidak terlalu menjorok ke depan kepalanya, tapi dia agak menunduk. Artinya kayak gini ya? Ya, gini ya. Seperti agak nekuk lah ke bawah dia, menunduk. Nah, jadi di nunduknya ini dilebihkan sedikit untuk membuat penundukannya ini. Ya, sekitar ya 5-10 cm lah, sekitar segini ya. Untuk nunduk. Jadi untuk ukuran kondonya ini yang ke atas, jadi kita pakai yang di sini setengah dari batang awak, kita masukkan ke sini. Berarti artinya setengah ini ke atasnya untuk ukuran ke kondo ya? Iya, untuk ukuran ke kondo. Nah, jadi sudah clear nih, apalagi masih ada? Untuk lagi satu, pembuatan guangannya. Ya, guangannya teman-teman. Banyak yang dari kalian juga nanya ini ukuran guangannya berapa dan gimana caranya supaya layangan kuir itu tidak munyah atau nguntingan saat diisi guangan. Nah, ini langsung simak videonya ya. Nah, langsung ya. Jadi untuk guangan dari kuir, sebisa mungkin kita juga cari bambu yang dari satu rumpun atau dari satu belahan. Jadi belahan atas, sisanya yang digunakan adalah belahan yang di bawah. Jadi panjang dari guangannya itu kita ambil dari ukuran kibul bawah. Kibul bawah. Yaitu mengikuti kibul bawah, jadi sudah ditekuk sama dengan ukurannya dengan kibul yang di bawah. Jadi paling tidak sama atau boleh juga dikurangin. Tapi diusahakan bantang guangan yang di atas itu dibuat lebih tebal dari yang di bawah ya. Soalnya kuir itu rumus yang paling gampang itu membuat kuir adalah kepala. Kepala itu harus dikasih pemberat. Bagaimanapun layangan kuir pasti akan mau naik dia kalau dikasih pemberat di bagian kepala. Naruh pemberatnya itu, kita coba dulu tarik layangannya pertama. Pas waktu terbang kita taruh pemberatnya apakah di ujung atau di pangkal. Tapi disarankan sih naruhnya di ujung ya. Biar lebih karena dia jongkoh juga ya. Ya, karena layangannya jongkoh posisinya. Oke. Nah, jadi dari batang guangannya itu yang usahakan yang di atas tuh lebih kekeh ya atau lebih tebal gitu ya teman-temannya. Yang di bawah lebih tipis ya, tapi mengikuti juga untuk pita guangannya gitu ya teman-temannya. Karena pengaruh pita guangan sama ketebalan dari bambu guangannya itu juga mempengaruhi suara guangan. Jadi untuk proses kibul ini perlu dilemetin nggak? Oh ya, untuk kibul disarankan ya membuat kibul itu di atas bantang U. Ini semuanya harus kekeh kaku dari sini ya. Atau keras teman-teman. Atau keras. Dan untuk agar layangan kuir itu istilahnya lemuh gitu egolannya ya. Ngeloknya itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Jadi kita pakai boh ukuran boh yang tadi nih, yang di sini. Untuk tunjang di sini tuh dibuat setengahnya itu diusahakan lemes. Yang di sini nih di bawah U ini lemes sekali. Lemes sekali. Yang di sini kiri dan kanan. Berarti ini juga ya harus lemas juga ya, yang lingkungannya. Ya. Jadi untuk bantang kibul juga harus lemas di bagian ujung. Tetapi tidak terlalu lemas untuk mengikuti potongannya dari sikut layangan kuir ini. Nah, oke. Berarti cuma gini aja, lemas di pinggir aja gitu. Lemas di pinggir. Dan lagi satu juga, bantang ini juga sama mengikuti. Jadi dia lemas di bagian bawahnya. Usahakan membuat lemesnya ini jangan terlalu di atas. Kenapa? Karena kalau layangan kuir itu lemesnya dibuat terlalu di atas, nanti layangannya tidak mau ngelayap istilahnya, tapi dia hanya diam di bawah aja. Semakin
keras terkena angin, Oh, layangan artinya tidak mau gini tuh, agak-agak gini tuh. tidak mau agak condong ya. Cuma gini aja. Cuma Tletak gitu. atau bahasa Pupuannya entag, Tentang nujar aja terus dia. Kemudian dilanjutkan ke list samping. List samping kita kan tadi udah menemukan dibagi 3 pantang tersebut. Jika kalian ingin kuirnya kembali lagi ke opsional masing-masing, jadi kalau ingin kuirnya semok, kita tinggal ikuti pembagian bagi 3 ini ya. Jadi listnya itu ditarik, diusahakan dari ujung di tempat boh dibagi 3 tadi. Kemudian list ini jangan dibuat setengah sampai di sini, tapi sampai full, sampai di ujung sini. Proses pembuatan listnya harus. Dikarenakan kenapa? Jika kalian membuat listnya sampai di sini, jadi saat proses penembelan atau penukubannya, jadi yang tertahan anginnya hanya sampai di sini. Nanti jika mungkin disebutnya kurang seimbang lah kuir, karena jika diikat sampai di sini saja, jadinya proses narik, karena ini kan kena angin juga, jadi hanya nariknya itu sampai di sini, jadi kemungkinan layangan untuk stabil itu kurang. Jadi diusahakan dibuat sampai ujung sini. Berarti harus benar-benar seimbang ya bikinnya ya. Jadi nah gitu teman-teman, harus benar-benar seimbang teman-temannya. Nah lagi satu nih Bli, ada subscriber saya nanya gimana caranya mengatasi layangan kuir yang munyahnya di bawah. Munyahnya di bawah. Baru yang naikin tuh udah langsung munyah gitu tuh. Yang pertama gini ya, ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama yaitu kondo kurang berat. Yang kedua itu bantang tengah terlalu lemes. Kemudian lemetnya tadi yang saya kasih tahu, lemetnya terlalu di bawah bantang U. Jadi diusahakan dulu, kita lihat dulu pas waktu dinaikkan layangannya, kita lihat dulu dari samping. Jika bohnya itu agak lengkung seperti ini, tidak seimbang itu lengkungannya ya, maksudnya tidak, posisinya dia tidak lurus, mungkin lengkungnya itu keras seperti ini ya. Itu harus ditambah di bagian ini di bantang tengah. Tengahnya. Kemudian kalau memang dia naiknya itu ngunyah kiri kanan, kita bisa atur di tali timbang. Mungkin ngunyahnya terlalu jauh, kita mungkin misalnya ke kanan ini, ke kanan. Timbang yang kiri kita tarik gitu ya. Kalau ke kanan, timbangan kanannya yang kita tarik. Yang timbang kanan ya. Tarik. Kalau ke kiri, timbang kiri yang kita tarik. Kemudian kalau ngunyahnya itu kiri kanannya terlalu jauh, mungkin kirinya lama, kanan lama juga, kita bisa pendekin tali timbang yang di bawah ini. Pendekin sekali. Mungkin kan sampai di sini. Tali timbang kuir. Ukurannya kan segini ya, setengah batang. Ya, setengah atau lebih lah sedikit. Jadi kita buatnya di bawah sini, sampai di sini aja kita buat ujungnya diikat. Mungkin sampai sini di atas ikatan kibul lah. Di atas ikatan kibul pertama. Jadi ini akan lebih menahan pas waktu ngunyahnya. Jadi pas ke kiri ke kanan itu lebih ditahan oleh tali timbang bawah ini. Kalau ya dikecilin lagi ada pengaruhnya nggak tuh? Sangat berpengaruh. Kenapa? Soalnya jika layangan kuir ini semakin dikecilin, maka ngunyahnya itu semakin pendek dia. Jika ingin ngunyahnya semakin jauh, artinya elokannya tuh ya? Ya, tinggal dipanjangin aja untuk tali timbang yang di sini ya. Oke. Kemudian lagi satu ya teman-teman, untuk mengukur gleber bawah ini diusahakan, memang sih menurut saya ini ya, soalnya layangan di sini dengan di Pupuan itu sangat berbeda ya. Kemudian dari segi bentuk, dari segi cara membuat itu sangat berbeda ya. Kemudian untuk mencari ini, yaitu kita mengikuti dari ujung
ujung boh pecuannya, tapi dalam dikatakan sudah ditarik, baru kita bisa membuat gleber bawah ini. Berarti pecuk yang sudah ditarik itu kita langsung ikuti garisnya itu. Ikuti garisnya aja untuk membuat dari sini nih, membuat ujung ini kan sejajar nih. Ya, ini sejajar dari bantang pecuannya yang sudah ditekuk harus datar dengan gleber yang di bawah. Harus sejajar. Harus sejajar. Kemudian untuk panjang ke bawah ini kita pakai di bagian sini. Jadi ukuran pada saat kita memasang bantang U itu kita gunakan untuk gleber bawah juga. Ya, siap. Kemudian lagi satu saya lupa tadi, untuk mencari ukuran di mana kita memasang U-nya ini kita ikuti juga proses pemasangan tunjang atas, tunjang yang paling ini ya, paling luar. Kita ukur di sini, kemudian kita masukkan ke sini. Bisa dilebihkan sedikit juga ya, sekitar 5 cm sajalah, 3-5 cm. Oke, jadi ini adalah rumus ikut versi dari Pupuan Tabanan, teman-teman. Mungkin ya ada kesamaan sedikit dan ada perbedaan sedikit dari rumus ikut yang ada daerah Denpasar, Badung, Gianyar ini ya. Daerah sinilah bilang teman-temannya. Ya karena di sana juga anginnya katanya nggak terlalu gimana bilang, anginnya tuh nggak bisa ditebak gitu ya. Soalnya angin di Pupuan itu tidak seperti di Denpasar, seperti di daerah seperti angin pantai lah, dataran biasa. Soalnya posisi angin di Pupuan itu daerah pegunungan, jadi intensitas angin itu tidak bisa kita tebak. Mungkin menit pertama itu bisa 5 knot, di menit kedua itu bisa langsung naik ke 8 sampai 10 knot. Bisa lebih lagi ya? Bisa lebih. Karena angin badai gitu. Angin badai. Oke. Nah, jadi teman-teman, itu tadi rumus ikut yang telah kita bahas bersama di DAWO-nya. Jadi mungkin ada kesamaan, ada perbedaan yang terdapat pada rumus ikut ini ya. Saya juga dulu sempat membuat rumus ikut layangan kuir. Itu mungkin perspektifnya agak berbeda sedikit karena itu versi saya dan ini versinya di DAWO. Nah, nanti kita lihat hasil karya layangannya beliau di akhir video ini ya. Jadi sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa menirunya kalau ingin ditiru, kalau ingin kalian dipelajari. Kalau yang kurang ngerti juga langsung kalian DM di Instagramnya. Ini Instagramnya udah tak cantum ya. Nah, jadi jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, share ke teman-teman kalian semuanya ya. Oke? Thank you.